Shalom, Tuhan memberkati. 1001 cara Tuhan memanggil kita. Tuhan bisa memanggil kita melalui masalah. Biarlah setiap hati kita mau mendekat kepada Dia, Sang Firman. Hanya dekat Engkau saja Tuhan. Aku tenang, aku menang. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom teman-teman GBS Haleluya Palur dan teman-teman yang masih senang dengan ibadah online. Mari sebelum kita melakukan ibadah online, kita berdoa sembahyang dulu kepada Tuhan Yesus agar kita dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri dan mendapatkan kasih karunia-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu pada kami. Kami akan memuji nama-Mu, berkati ibadah kami. Kami berdoa untuk para pelayan, berkatilah biar Bapa, terlebih pemimpin pujian. Bapa urapi dengan roh pujian, serta bersatukan dengan pemain musik, serta hamba-Mu pembawa firman Tuhan, urapilah dengan roh-Mu yang kudus. Bapa berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bertemu lagi dalam ibadah online malam hari ini. Kiranya kasih Tuhan, lawatan Tuhan melawat kita semua dimanapun kita berada. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mulai ibadah kita malam hari ini. Biar musim berlalu, kasih-Mu tetap setia dan selalu memelihara kami. Engkau Allah yang setia. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu
sungguh-sungguh bersyukur. Ku bersyukur karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, syukur. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Dia, karena Dia mati bagi kita dan Dia bangkit bagi kita semua. Haleluya. Sorak-sorai dengan segenap hatimu. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa-Mu dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Ya penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, is so good to me, is so good to you and me. Haleluya. Kita telah bersorak bagi Dia karena Dia baik bagi kita. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap hati kita mau mendekat kepada Dia, Sang Firman. Hanya dekat Engkau saja Tuhan. Aku tenang, aku menang. Haleluya.
memandang kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom, ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pencinta ibadah online. Ya, di situasi dan kondisi sekarang ini yaitu situasi new normal, kita harus benar-benar mengikuti
5M yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu instruksi pemerintah. Yang pertama yaitu jangan lupa kita selalu kemana-mana harus memakai masker. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, dimanapun kita pergi dan kita berada, kita harus mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Di air yang mengalir agar supaya kita selalu bersih dan terhindar dari segala virus apapun. Yang ketiga, jangan lupa kita menjaga jarak ya. Dan kemudian yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir yaitu kita mengurangi mobilitas ya, agar supaya kita sehat, keluarga kita sehat, dan bangsa kita terbebas dari COVID-19. Demikianlah, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mencintai ibadah online. Dan juga selamat sore sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Baik yang ada dalam negeri, luar negeri, di Pulau Jawa, luar Jawa, dimanapun berada. Shalom, selamat sore. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami akan melanjutkan pelajaran dari Kisah Para Rasul pasal 9. Biar Tuhan berikan kepada kami kekuatan kuasa Roh Kudus sehingga benih ini tertanam dalam hati, jiwa dan roh kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Hari ini kita belajar melanjutkan Kisah Para Rasul tentang pertobatan Saulus. Dengan satu tema, pengalaman pertemuan dengan Yesus. Ingat Bapak Ibu, pengalaman pertemuan dengan Yesus. Sangat luar biasa. Ya, kita lihat dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan ayat 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, jadi Saulus yang sangat membenci orang-orang percaya pada Yesus. Saulus yang memiliki semangat yang tinggi untuk menumpas orang-orang yang percaya pada Yesus, bahkan kepengen melenyapkan ajaran Yesus dari muka bumi ini. Mereka sudah Saulus merasa ahli, Saulus merasa bisa, Saulus punya surat dan sebagainya. Maka pekerjaan itu dijalankan dengan penuh semangat. Tiba-tiba rencana yang sudah memenuhi kepala si Saulus ini, rencana yang didukung dengan kebencian yang membara, lenyap seketika. Kenapa? Karena ada pertemuan antara Saulus dengan Yesus. Pengalaman pertemuan Saulus dengan Yesus ini membuat pertobatan yang sungguh. Jadi pertobatan yang betul-betul berbalik 180 derajat. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus ini harus kita rasakan juga dalam hati, jiwa dan roh kita. Sehingga akal pikiran kita, indera kita, apa yang ada yang tampak ini dapat dikalahkan dengan kesadaran hati. Saulus memiliki fanatisme agama yang luar biasa. Sejak kecil dia dididik sebagai orang Yahudi asli, sebagai ahli kitab, karena dia berkembang terus mencintai agamanya luar biasa. Sehingga Saulus kepingin membela agamanya, kepingin mengalahkan ajaran-ajaran lain, terutama ajaran dari Tuhan Yesus ini. Nah, tetapi agama sefanatik itu dia punyai,
pemahaman agamanya luar biasa, tetapi pendalaman tentang Tuhan tidak punya sama sekali. Pendalaman tentang bagaimana menerapkan ajarannya sama sekali tidak dilakukan. Nah, buktinya apa? Buktinya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 dan 5, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Saulus punya pengalaman bertemu dengan Yesus ini menggores dalam hatinya. Tidak hanya sekedar pengalaman, tetapi pengalaman ini sampai menggores dalam hatinya. Sehingga pertanyaan dari pertanyaan Saulus pasal yang kelima, siapa engkau Tuhan? Saulus kepengen benar-benar tahu siapa engkau Tuhan. Nah, ini juga banyak orang yang mengaku dirinya beragama Kristen, tetapi tidak mengenal Yesus secara dalam. Tidak mengenal Yesus yang telah memberikan keselamatan pada jiwanya. Dan tidak hanya sekedar keselamatan, tetapi memberikan jaminan hidup di dalam kehidupannya. Itu tidak didalami. Sehingga dia tidak mengenal baik tentang Tuhan itu. Tahu dia punya Yesus. Tahu kalau dia itu diselamatkan. Tetapi perjumpaan dengan Yesus ini tidak dimaknai dengan mendalam. Tidak dimaknai dengan sungguh-sungguh. Perhatikan Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Orang Kristen hanya menggarisbawahi supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, supaya kamu mendapatkannya. Itu dihafalkan, itu digembar-gemborkan, tetapi dia tidak menerapkan, tidak mempraktekkan, tidak menyadari dirinya bahwa dia ini telah dipilih oleh Allah, hiduplah dalam genggaman Allah, taatilah Allah, dan berbuahlah. Ini yang harus dikerjakan. Jadi Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah memanggil kita. Harusnya kita mengikuti tujuan apa sih Allah memilih aku. Tujuan ini tidak terwujud dalam kehidupan keseharian kita. Kita hanya bangga dengan Kristen, kita hanya bangga dengan gereja, kita hanya bangga dengan komunitas kita, tetapi jarang yang bangga dengan Yesus, dengan seabrek kekuatannya. Hari ini mari kita pelajari mengapa beda dengan Saulus. Karena Saulus begitu mendengar suara Tuhan, dia nanggapi dengan serius. Pergilah kamu, pergi dia. Ke jalan lurus, ke kota, ke kota. Nah, jadi Saulus memang buta pada waktu itu. Maka dengan kebutaannya itu, penyerahannya ini lebih total daripada yang melek. Andai kata Saulus masih bisa melek, oh, keinginan membunuh, keinginan membenci, keinginan, oh itu masih ada. Tapi begitu dia buta, dia jalan aja harus dituntun orang, maka dia belajar menyerahkan hidupnya dan juga perjalanannya kepada Tuhan. Nah, 1001 cara Tuhan memanggil kita.
Tuhan bisa memanggil kita melalui masalah. Masalah yang sudah tidak terselesaikan, kita hanya bisanya menangis, kita hanya bisanya ketakutan. Yesus masih bisa. Dan mungkin teman mengajak, yuk berdoa, kita berdoa masalah selesai. Tapi pengalaman perjumpaan ini tidak dicatat dalam hidupnya. Bisa juga dengan penyakit. Ya, kalau sakitnya itu hanya terserang flu biasa, minum obat ini, minum obat itu, masih merasa dia mampu. Ya, saya punya teman itu, kamu mau sakit apa obatnya hafal di luar kepala. Tapi kalau sudah penyakitnya itu serius, ada benjolan di belakang telinga, sudah ketakutannya luar biasa. Mungkin ada teman yang mengajak, yuk berdoa, dan didoakan sembuh. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, dengan kesembuhan ini kadang-kadang tidak dicatat, kadang-kadang tidak digubris sama sekali. Atau mungkin kekurangan melalui percaya pada Yesus. Ekonomi terus naik, terus naik, terus naik. Apakah perjumpaan dengan Yesus ini akan mendalam dalam hatinya? Belum tentu. Jika kita Kristen, banyak janji-janji Tuhan yang menawarkan hidup damai, hidup berhasil, kesembuhan, sukacita, itu ada dan Yesus tawarkan. Hanya karena kesombongan kita, semua tawaran itu tidak kita tanggapi dengan serius. Ngerti sih ngerti, tapi tidak ditanggapi dengan serius. Tuhan ingin mengubah hidup kita agar dengan cara yang mudah kita dapat menikmati segala fasilitas Tuhan, yaitu padang pasir tetapi penuh dengan makanan dan minuman. Padang pasir tetapi penjagaan Tuhan luar biasa, sehingga tidak ada perampok yang berani datang kepada kita. Nah, pengalaman ketemu Tuhan yang mengubah inilah yang membuat pertobatan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan Saul setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saul mengatakan bahwa pertemuannya dengan Yesus itu merupakan babak baru yang menanggalkan apa yang telah dia cari, apa yang tadinya dia dambakan, apa yang tadinya dia cita-citakan. Semuanya itu sampah, tidak berharga di hadapanku dibanding dengan pengenalanku kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu pernah menyanyikan dialah segalanya, dia bagiku. Itulah Saul yang mengatakan dalam hidupnya. Dia segalanya, dia bagiku. Aku punya kepandaian, aku punya kekuatan, aku punya harta, aku punya kedudukan. Dibanding dengan pengenalanku pada Kristus, tidak ada apa-apanya. Raja Nebukadnezar, seorang raja yang besar, yang gagah, yang pandai, dalam waktu sekejap menjadi gila. Dan dia berada di alun-alun kerajaan. Dia mengais makanan sehingga kukunya panjang-panjang. Dia lupa siapa dia. Padahal seorang raja yang gagah perkasa. Dibanding dengan kekuatan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Harga Kristus jauh lebih hebat. Harga Kristus jauh lebih tinggi. Bahkan sekali lagi, Kristus adalah segalanya bagi orang yang punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan.
Dia tidak takut sakit karena dia tabib. Dia tidak takut kekurangan karena dia Allah yang mampu memberi jaminan. Dia tidak takut dengan berbagai macam permasalahan hidup karena Tuhan ada bersama dengan dia. Pengalaman ketemu dengan Tuhan harus kita hayati. Pengalaman ketemu dengan Tuhan harus benar-benar kita yakini dan kita jadikan landasan dalam hidup kita. Karena bersama dengan Yesus semuanya sampah bagiku. Bersama dengan Yesus aku mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Karena dia mampu memberikan pertolongan kepada kita di saat kita membutuhkan. Saul punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, sehingga apa yang dikatakan Tuhan dilakukan. Hari ini tantangan hidup bagi kita. Pengalaman ketemu dengan Tuhan membuat kita berani melakukan segala perintah Tuhan. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah dia, baptislah dia. Itu yang menjadi pekerjaan yang saat ini harus kita lakukan. Kalau kita punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, pasti kita akan bergerak, pasti kita akan memberitakan Injil. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Firman hari ini menuntut kami supaya perjumpaan dengan Engkau kita jadikan satu momen yang luar biasa. Satu hal yang tidak boleh lupa dalam kehidupan kami. Karena perjumpaan dengan Engkau membuat kehidupan kami menjadi baru. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu diberkati. Kalau diberkati, Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong di-share kepada minimal 5 orang. Ya, minimal 5 orang. Tolong yang sudah mengikuti ibadah online, tekan yang biru, lalu mulai di-like. Ya, mulai di-like. Begitu Bapak Ibu like, Bapak Ibu tahu berapa orang yang telah melihat, berapa yang nge-like. Lalu tolong diberi pesan dalam kolom pesan. Kesannya apa supaya kami memperbaiki cara kami memperbaiki segalanya di dalam ibadah online ini. Yang kedua, ibadah online perlu didoakan. Karena dengan ibadah online ini kami harus bertarung dengan alam, kadang-kadang hujan. Ya, dengan alam kadang-kadang hujan. Berbagai macam hambatan kadang-kadang muncul. Tetapi saya percaya melalui doa Bapak Ibu online terus jalan. Dukung semuanya. Lalu setelah di-like, didukung dengan doa, doakan juga para krunya supaya kru tetap sehat, semangat tinggi untuk mengadakan ibadah online ini. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Lalu di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Ada 1B, 5M. 1B-nya berdoa, 5M-nya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Saya percaya Bapak Ibu Kristen, Bapak Ibu menjadi pelopor-pelopor protokol kesehatan sehingga Indonesia ini COVID-19 menurun bahkan sampai nanti menjadi penyakit yang tidak pandemi lagi. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau sertai tiap langkah kami. Kami bersyukur Engkau tempatkan di negeri yang indah, negeri Indonesia. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur
buah-buah dari negeri kami, Engkau berikan pada kami. Hasil bumi, hasil laut, semua Engkau berikan pada kami. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, kami ingat para pemimpin-pemimpin negara kami. Engkau akan pimpin, berkati beliau Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin negara, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan pimpin, berkati beliau dengan kesehatan kekuatannya dari surga. Berkati tiap langkahnya, berkati di dalam memimpin negara kami. Berikan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk para menteri. Tuhan pimpin, berkati beliau. Engkau akan berkati gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT. Tuhan pimpin, berkati beliau untuk dapat melaksanakan perintah, instruksi yang Bapak Presiden berikan. Berkati beliau ya Bapak. Kami menyerahkan para aparat negara, TNI, Polri, Tuhan pimpin, berkati beliau. Kami menyerahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami bersyukur Kau telah memberkati ibadah online kami. Kau telah jadikan kami sebagai murid-murid-Mu yang punya perjumpaan dengan Engkau yang menggores di dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ibadah online ini. Kami akan mengerjakan pekerjaan kami masing-masing. Tolong Tuhan, Kau tetap menyertai dan menjamah kami. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena engkau menjadi pendoa syafaat yang handal. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Suheni, untuk Bapak Sugito, untuk Ibu Sriono, untuk Lili, untuk Pak Bogo dan Bude Marto. Yang hari-hari ini kesembuhannya makin naik dan naik. Sempurnakan Tuhan. Dan juga untuk saudara-saudara kami, Ibu Bambang yang lututnya sakit, Ibu Ratmi yang lututnya sakit, Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuhnya diperbarui, Ibu Salami yang sakit migrain, Ibu Wagini yang lemes badannya, Bapak Weli yang sakit asam lambung dan ginjal, dan juga Ibu Pendeta Setio Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit. Tolong Tuhan, Kau tabib di atas segala tabib. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Bu Danu, Bu Happy, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bu Bing, Bu Titik, dan Mbah Darto. Jamah Tuhan, imannya Kau tumbuhkan, sehingga mereka menikmati kekuatan kesembuhan ilahi ini. Terima kasih. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, namun berkat-Mu Kau nyatakan. Jemaat, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu Engkau heran karena Engkau diberkati. Dan jika Engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai Engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.